Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata li sayyidil arabi wal ajam li syafa'ati wa ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muallifi hadzal kitabil mukarram Asy-Syaikh Ahmad Zarnuji sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'lamu anna nabi ilah dulu. Jangan maju-maju dulu. Mondar-mandir kesetrikaan. Wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi wa misalan lil muntasir ila al imam al muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'alihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa kana ustaduna, dan adalah guru kami ya Asy-Syaikh Al-Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah, yahki, dia berhikayat, wahidan min kibari a'immati Bukhara. Jadi anna wahidan, sesungguhnya bahwasanya ada seseorang min kibari a'immati Bukhara, yaitu salah seorang di antara para pembesar Bukhara, negeri ya, sebuah negeri namanya Bukhara. Karena yajlisu majlis sadarsi, dia duduk di suatu majlis ilmu. Ya, jadi ada seorang yang jabatannya tinggi ya, seorang menteri di sebuah negara, nama sebuah negeri namanya Bukhara. Ya. Mana tadi itu bandaranya tuh? Wa kana yaqumu fi khilalid darsi, dan adalah dia itu berdiri. Jadi dalam suatu majelis ya, dia berdiri, lagi ngaji kayak gini nih dia berdiri, tapi berdirinya bukan kayak kalian mondar mandir kagak jelas. Ada seorang pembesar, seorang menteri. Ada seorang menteri, dia kalau lagi ngaji berdiri mulu, berdiri lagi ya. Kayak gitu ya, dia berdiri mulu hilal darsi ya, ketika lagi mulai pelajaran, ahyanan sesekali. Jadi lagi mulai ngaji berdiri, duduk lagi, entar dia berdiri lagi, tadi duduk lagi, tadi berdiri lagi, tadi duduk lagi. Wasa alu anhu, dan teman-temannya nanya kepada si dia nih, kamu ngapain sih berdiri mulu gitu ya, ditanya nih. Wasa alu anhu wa yaqulu, ya, dan ditanya kamu ngapain, tiba-tiba berdiri wa yaqulu, ya, dan dia mengatakan Inna ustadi yal'abu ma'asibiyah fisikati, sesungguhnya anak guruku itu lagi bermain bersama anak-anak yang lain fisikati di jalan. Paham maksudnya nih? Ada seorang guru lagi ngajar, tuh menteri ngaji, itu menteri, itu pejabat ngaji, lagi ngaji dia berdiri, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Ditanya kamu ngapain, tiba-tiba berdiri. Akhirnya apa? Dia ditanya gitu, dia jawab, itu anak guru saya. Inna ibna ustadi yal'abu ma'asibiyah fisikati, itu ada anak guru saya lagi main di jalanan, kata nih menteri gitu, kata nih pejabat ya. Fa idza ra'aituhu aqumu, ketika aku melihat dia maka aku berdiri ya. Lahu baginya,
ta'ziman li ustazi, karena aku menghormati guruku. Paham? Jadi kalau kita punya guru, bukan guru kita doang yang kita hormati, seluruh keluarga guru kita harus kita hormatin. Hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang berhubungan, hal-hal yang melekat pada guru kita harus kita hormatin. Guru kita punya ayam, ayamnya nggak boleh disakitin. Guru kita miara kambing, kambingnya nggak boleh disakitin. Paham? Ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan guru kita itu harus kita pelihara. Gak boleh kita sakitin, gak boleh kita aniaya. Paham nih? Ya. Wal qadi al imam Fakhruddin al Arsabanadi, ya. Dan berisik apa Bani? Baik. Bani. Yang berisik. Wal qadi al imam Fakhruddin al Arsabanadi kana raisul a'immah di Marwah. Jadi Imam Fakhruddin al Arsabanadi dia adalah seorang pemimpin di suatu kaum, di suatu daerah namanya Marwah. Wa kana sultan, ya, yahtarimuhu ghayatal ihtirami, dan dia ini adalah orang yang sangat dihormati oleh raja. Jadi ada seorang ulama ini memiliki kedudukan, saking tingginya kedudukan ini, ya, saking tingginya kedudukan ini sampai seorang raja, seorang presiden tuh hormat sama nih ulama, gitu, ya. Artinya nih ulama bukan ulama sembarangan. Wa kana yaqulu, dan adalah dia telah berkata, innamal wajadtu hadal mansibah, kata si Imam Fakhruddin ini, aku telah menempati, aku telah mendapati, aku telah mencapai kedudukan ini bihurmatil ustadi, dengan sebab aku menghormati guruku. Nih, paham ya? Kalau mau kedudukannya tinggi, kalau mau ilmunya manfaat, ya, kalau mau jadi orang alim, jangan lupa, jangan sampai enggak menghormati guru sebagai perantara keilmuan kita tuh, ya. Kata Imam Fakhruddin gitu, aku telah mencapai derajat ini, itu sebabnya apa? Gara-gara aku menghormati guruku. Tuh, ya. Pak ini, maka sesungguhnya aku, kata Imam Fakhruddin, ya, sesungguhnya aku Ainun, ya, sesungguhnya aku Pak ini kuntu, sesungguhnya aku akhdamu ustadi, dulu itu aku menjadi akhdam. Akhdam itu maknanya orang yang berkhidmat, artinya gini, membantu atau orang yang mendampingi gurunya terus, gitu. Jadi gurunya kemana diikutin, gurunya mau minum diambilin minumnya, gurunya mau mandi ditimbain, jangan dulu ditimbain, diambilin airnya, mau makan dimasakin, gitu. Orang yang selalu, kalau sekarang susah, kalian bisa menemui, kita bisa menemui yang semacam itu di pesantren, ya. Ada tuh, ada santri yang kerjanya ngikutin gurunya mulu, menjadi asistennya lah. Nah, kata si Imam Fakhruddin gitu, dulu aku tuh akhdami, ya, akhdamu ustadi, aku ini menjadi orang yang melekat pada guruku, menjadi pembantu guruku, menjadi asisten bagi guruku. Al-Qadi Aba Yazid Ad-Damusi, yaitu Abu Yazid Ad-Damusi, ya. Jadi Imam Fakhruddin punya guru namanya Abu Yazid. Imam Fakhruddin ini selalu mengikuti gurunya kemana aja gurunya berpergian. Mau makan dimasakin, mau minum diambilin, mau jalan kudanya dijapit, kudanya dituntun, dibersihin, dimandiin. Dia mau mandi ditimbain, diambilin air. Kata Imam Fakhruddin, ya, dia berkhidmat, dia menjadi asisten bagi gurunya yang namanya Imam Abu Yazid Ad-Damusi. Wa kuntu, ya dengerin, wa kuntu akhdamahu, dulu aku berkhidmat kepadanya. Wa atbahu, ya, wa atbahu ta'amahu, dan aku memasak makanannya. Wala akala minhu, dan aku tidak pernah makan bersamanya. Paham gak nih? Dia makan, dia masakin, tapi dia nggak pernah makan bareng. Nanti dia masakin doang. Gurunya mau makan apa nih? Dimasakin, disiapin, dikasih, udah ditinggal pergi. Silakan guru. Dia makan yang lain. Tuh, itu namanya adab. Kalau kalian mau berkah ilmu, mau belajar ilmu agama, mau berkah, ya khususnya bagi yang menatret, amalin nih kitab ini.
Ya, kayak gitu. Jadi jangan sembarangan dari duduknya. Jadi adab tuh harus dijaga. Ya, paham? Tahu ini? Wasyaikhul imam, ini dikit lagi. Wasyaikhul imam dan syekh al-imam al-ajan Syamsul a'imma al-Hulwani qad kana kharaja min Bukhara. Sesungguhnya Imam Syamsul a'imma al-Hulwani dia telah keluar dari Bukhara. Wasakana fi ba'dil qura. Jadi ada seorang syekh, seorang kiai namanya Al-Hulwani, ya. Kita namain Al-Hulwani di sini ya. Nah, dia keluar dari negeri yang namanya Bukhara, tempat tinggalnya. Sini. Nih. Dia keluar dari sebuah tempat tinggal dia namanya Bukhara. Dia keluar tuh, pergi. Wasakana fi ba'dil qura, dan dia bertempat tinggal, berdiam diri, mukim di sebuah tempat, ya, di sebuah desa. Ayyaman, selama beberapa hari. Ada seorang imam namanya Al-Imam Al-Hulwani. Dia pergi dari kampung halamannya namanya Bukhara untuk ke suatu desa. Ya, ketika sampai di suatu desa, dia berdiam diri, nginep selama beberapa hari. Bi'aditatin, ya, waba'at, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Waqad zarathu, dan sungguh telah mengunjunginya, telah menziarahinya, telah mendatanginya talamiduhu, murid-muridnya. Jadi murid-muridnya pada nyamperin dia tuh, karena imam besar. Dia nyampe di suatu kampung. Dia sampai di suatu kampung, ya, dengerin. Dia sampai di suatu kampung, muridnya yang dari mana-mana pada datang nyamperin si Syekh Al-Hulwani ini, disamperin. Ya, Al-Hulwani, Syekh Al-Hulwani disamperin. Nah, banyak nih murid-muridnya pada mengunjunginya. Ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnuji, kecuali satu orang murid. Semua muridnya datang mengunjunginya, ngejenguknya, kecuali satu orang murid, yaitu Abu Bakar Az-Zarnuji. Satu orang kagak kunjungin dia. Ya, faqala lahu hilalaqiyahu. Maka gurunya ini, Syekh Al-Hulwani ini, sini berarti. Ada mulu. Akhirnya Syekh Al-Hulwani itu mengatakan nih, ketika si Syekh Al-Hulwani bertemu dengan Syekh Abu Bakar muridnya, limada, ya, lam tazurni, Syekh Abu Bakar, limada lam tazurni, kenapa kamu tidak mengunjungiku? Kenapa kamu nggak datang kepadaku? Kenapa kamu nggak nengokin aku? Faqala, maka Syekh Abu Bakar bilang, ini muridnya ngomong, kuntu masyghulan bi khidmatil walidati. Dulu waktu itu ya Syekh, aku sangat sibuk ngurusin ibuku. Tuh. Jadi dia nggak datang gara-gara dia nggak datang ngunjungin gurunya gara-gara dia sibuk ngurusin ibunya. Kata si muridnya nih, namanya Syekh Abu Bakar. Yang dia mengatakan kepada Syekh Al-Hulwani. Lalu kata Syekh Al-Hulwani apa? Faqala. Gurunya bilang nih, bimbing dia, sini ya. Lalu Syekh Hulwani bilang, ini penting nih, jangan bercanda. Syekh Hulwani bilang, turzaqul umrah, Allah akan memberikan kamu umur. Artinya Allah akan memberikan kamu umur yang panjang, umur yang berkah, rahmat, lantaran dia berkhidmat ngurusin ibunya. Dulu ya Syekh, maaf, kemarin saya ngurusin ibu saya. Lalu kata Syekhnya apa? Turzaqul umrah, ya, kau akan mendapatkan keberkahan dalam umurmu. Kau akan mendapatkan umur yang panjang. Umurmu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala turzaqu raunaqad darsi, namun kau tidak akan mendapatkan keutamaan dalam belajar. Paham gak? Ketika dia mengacuhkan gurunya, ya, maka ilmunya nanti gak akan sampai. Kata Syekh Al-Hulwani kepada muridnya Syekh Abu Bakar. Muridnya kiai juga nih, ini kiai, murid punya murid kiai. Kiainya datang, nih murid kagak datang. Paham gak? Ditanya pas ketemu, kamu kenapa gak datang? Kan saya lagi main ke suatu daerah. Kata Syekh kiai muridnya ini, maaf Syekh, saya ngurusin ibu saya. Lalu kata gurunya apa? Kamu akan mendapatkan keberkahan ilmu lantaran kamu ngurusin ibumu. Tapi untuk urusan belajar,
kau nggak akan mendapatkan keutamaan dalam belajar. Wa kana kadzalika, dan dengan yang demikian itu fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi, maka Syekh Abu Bakar ini diam menetap di rumahnya, di daerah rumahnya, fi aktsari awqatihi, dalam waktu yang sangat lama, fil qura, di sebuah kota, di sebuah desa, walam yantazir lahu darsa, dan dia tidak pernah tenang dan dia tidak pernah merasakan ketenangan dalam menuntut ilmu. Akhirnya apa? Ucapan dari gurunya itu kenyataan gitu. Selama hidupnya dia nggak pernah keluar rumah, dia nggak pernah nyari ilmu lagi. Kenapa? Karena dia nggak bisa mendapatkan ketenangan dalam menuntut ilmu. Hatinya gelisah. Ya, bahkan dalam bisa dikatakan dia tidak menyusun kitab apapun gitu. Lantaran mengacuhkan gurunya tuh. Ya, hati-hati itu. Ya, kalau terserah kalian, kalau kalian mau nuntut ilmu dan berkah, amalin kita ini. Nanti banyak. Ini hanya awal aja ya. Nyari teman, kemarin milih ilmu, nyari teman, milih guru. Itu kan semua udah jelas ya. Nanti masih banyak nih tebel. Ya. Maka nanti kalian kalau mau ngamalin, mau dapat ilmu berkah, ya berkah dunia dan akhirat, manfaat dan sampai, maka amalin. Nah, terakhir, faman ta'adda, maka barang siapa yang menyakiti minhu, dari seorang santri, ya, ustadzahu, yaitu gurunya. Jadi kalau ada seorang santri, seorang yang nuntut ilmu, seorang murid, dia nyakitin gurunya, yuhramu barakatul ilmi, maka diharamkan baginya keberkahan ilmu. Jadi kalau lagi belajar, kalau lagi nuntut ilmu, hati-hati mulutnya, jangan sampai nyakitin gurunya, ngomongnya, ya paham nih? Wala yantafi'u bihi illa qalilan, dan tidak akan pernah bermanfaat ilmu itu illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Ya, paham nih? Ya, nih kayak gitu. Jadi kalau kalian lagi nuntut ilmu, guru diagungin, dihormatin, dimuliain, itu kalau mau dapat berkah. Tapi kalau kalian kagak mau, aku cuma ngaji, cuma mau ngaji doang gitu, ya terserah gitu. Tapi kalau mau lihat hasilnya 10 tahun mungkin 20 tahun yang akan datang, maka amalin. Meskipun ilmu kalian sedikit, insya Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Paham? Tsumma qala innal mu'allima wat tabiba kilahuma wallahu a'lam bissawab.